Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang baik. Untuk saat ini kita belajarnya melalui daring. Ya, kamu tetap di rumah, biarkan ibu saja yang bekerja. Untuk baiklah, ibu akan membacakan KD yang keberapa, lanjutan dari ibu yang kemarin, yaitu KD 3.7, yaitu menganalisis berbagai proses maksudnya Islam dan berkembangnya kebudayaan Islam di Indonesia. Pertama kita ke peran ulama di Jawa. Agama Islam di Jawa disebarkan oleh Wali Songo. Baiklah anak-anak, kalau kamu tidak paham arti dari Wali Songo itu adalah nama suatu dewan mubalik. Tahu apa arti mubalik? Mubalik artinya adalah penyebaran agama Islam, orang yang menyebarkan agama Islam. Apabila salah satu anggota dewan wafat, ya, maka digantikan oleh wali-wali lain berdasarkan musyawarah. Nah, sekarang ibu akan menginformasikan kepada anak-anak sekalian bahwa nama-nama anggota Wali Songo. Nama-nama Wali Songo yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Dia berasal dari Persia dan kemudian menetap di Gresik yang dikenal dengan nama Sunan Gresik. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Semula bernama Raden Rahmat dan berkedudukan di Ampel dekat dengan Surabaya. Ya, nanti gambarnya akan di-share juga. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Sunan Bonang ini semula bernama Mahdum Ibrahim. Mahdum Ibrahim adalah putra Raden Rahmat yang berkedudukan di Bonang dekat Jawa Timur. Yang keempat ini namanya adalah Sunan Derajat. Semula dia bernama Sarifuddin. Nah, Sarifuddin ini adalah putra Raden Rahmat berkedudukan di Derajat dekat Sedayu. Yang kelima itu adalah Sunan Giri. Jadi Sunan Giri ini semula bernama Raden Paku. Jadi Raden Paku ini adalah murid dari Sunan Ampel yang berkedudukan di Giri dekat dengan Gresik, ya. Terus yang keenam yaitu Sunan Muria. Sunan Muria semula bernama Raden Umar Said dan berkedudukan di Gunung Muria di daerah Kudus. Nah, nanti semuanya jangan bingung ya, nanti akan ditampilkan foto-foto para wali. Yang berikutnya Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga semula dia bernama Raden Umar Said dan kesembilan Wali Songo tadi sudah dipaparkan ya. Sekarang peran bahwa pada saat ini peran Wali Songo itu sangatlah besar dalam dakwah Islam karena penyampaiannya yang sangat bijaksana sehingga agama Islam mudah diterima dan cepat berkembang di Pulau Jawa. Nah, untuk kalian ketahui bahwa adalah salah satu Wali Songo yang sangat membahayakan bagi masyarakat yang bernama Syekh Siti Jenar. Nah, Syekh Siti Jenar ini dia mengajarkan bahwa Allah itu ada di diri kita atau dekat dengan urat nadi kita. Nah, bagi kita orang awam itu tidak bisa untuk memahami paham tersebut karena ada orang-orang tertentu yang bisa memahami paham tersebut, contohnya adalah ulama. Maka Syekh Siti Jenar itu digantikan dengan Sunan Bayat. Kalau tadi dengan Bu Depi sudah dijelaskan tentang penyebaran Islam di Jawa. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan tentang penyebaran Islam di Provinsi Jambi. Tapi sebelumnya Ibu ajak kalian untuk bernyanyi. Ya, ada yang tahu lagu Orang Kayu Hitam? Ya, ada yang hafal? Kalau nggak hafal keterlaluan ya. Ibu hafal cuman nggak ini. Kalau salah nanti kita ada contekannya ya. Kita sekarang nyanyi bersama-sama. Ya.
Kalau tidak hafal, kalian bisa buat contekannya ya, biar di HP kalian masing-masing. Kayu hitam gagah perkasa, namanya agung di mana-mana, sampai Mataram orang kenali, tahu sapulo di batang hari. Ayah bernama Datu Berhala, turunan Turki asal Bagindo, putri Pinang Masa, nama ibunya dari Pagarung, Pulau asalnya. Suto orang kayu hitam agung di mana-mana, berisi ginjal senjata yang utama. Ayo, kita nyanyi juga. Nih, untuk menghilangkan kegabutan kalian, Ibu ajak kalian karaoke, oke? Ibu mengajak kalian tertawa bersama dengan nyanyian Ibu yang suaranya pas-pasan ya. Rangkayu pingai, dulur yang tua, yang bijaksana, mimpin negeri, kedataran namo, dulur yang muda, ulu balang seboy, dia dikelari, mayang mangurai, istri setia, anak temenggung, merah mata, meriang si jimat, penjelma anyong, Agung Siti Man, mula ibunya. Suto orang kayu hitam agung di mana-mana, berisi ginjal senjata yang utama. Karaokeannya sudah selesai ya. Untuk menghilangkan kegabutan kalian dan banyak-banyaknya tugas, Ibu ajak kalian karaoke. Jarang-jarang nih artis dari SMA Negeri 10 Batanghari ya, limited edition, oke? Nah, Ibu langsung jelaskan kenapa lagu ini sangat penting, karena ini terkait dengan sejarah Islam di Jambi ya. Berdasarkan ada 2 buku ya, ada serat ya. Kalau di Minangkabau namanya Tambo. Yang pertama itu adalah Undang-Undang Piagam Pencacahan Jambi, dan yang kedua itu adalah ini sejarah Kerajaan Jambi dari abad ke-700 Hijriah. Karya dua-duanya ini karya Ngebih Suto Dilogo yang disuruh sejarawan ya, penulis, kalau nama sekarang namanya sejarawan. Dulu penulis Pujangga Istana ya. Sejarawan zaman dahulu namanya Pujangga. Pujangga itu bukan seperti yang sekarang. Pujangga itu adalah penulis puisi, prosa dan sebagainya, bukan. Kalau dulu Pujangga itu adalah sejarawannya, penulis dari istana. Nah, berdasarkan dua buku ini adalah perintah dari Sultan Taha Saifuddin ya.
yang ditulis pada tahun 1317 Hijriah, atau kalau dihitung Masehi itu adalah 1899 Masehi. Nah, berdasarkan dua buku atau dua serat tersebut ini, dan ada kaitannya dengan lagu itu. Lagu itu terkenal dinyanyikan oleh siapa? Artis siapa? Ya, Ikke Nurjanah. Ya, Ibu tadi kita karaokean seperti layaknya Ikke Nurjanah dalam sejenak sejenak saja ya. Nah, ini dari lagu tersebut memang betul. Yang pertama itu adalah judulnya Orang Kayu Hitam. Nah, Orang Kayu Hitam itu memiliki ayah namanya Paduka Berhalo. Nah, Paduka Berhalo ini adalah orang dari Istanbul atau Turki yang terdampar sampai ke Tanjung Jabung yang sekarang menjadi dua kabupaten, yaitu Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur. Nah, ketika terdampar di situ, nama beliau bukan Paduka Berhalo tetapi Ahmad Barus II. Ya, nama asli beliau yang berasal dari Turki sana, ya. Kenapa namanya kemudian menjadi Paduka Berhalo? Karena beliau terdampar di Pulau Berhala yang sekarang masuk ke Kepulauan Riau. Ini sebenarnya Pulau Berhala itu sangat-sangat dekat dengan sejarah Jambi, yaitu sejarah Islam itu sendiri. Tapi sayangnya pemerintahan Jambi tidak bisa mempertahankan pulau tersebut yang akhirnya masuk ke dalam Kepulauan Riau. Sayang sekali ya. Ya. Tapi kita abaikan itu sejenak. Nah, kita masuk ke materi mengenai bagaimana Paduka Berhala atau Ahmad Barus II ini menyebarkan agama Islam di Jambi. Nah, Paduka Berhala pada waktu itu bertemu dengan Putri Selaro atau Selaras Pinang-Masa yang pada waktu itu sudah diangkat menjadi ratu di Jambi ini, karena pada waktu itu belum ada kesultanan. Kesultanan nanti ada setelah sekitar abad 17 Masehi ya. Nah, bertemulah Paduka Berhalo ini dengan Putri Selara Pinang-Masa dan menikah. Mereka kemudian dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama itu adalah Orang Kayu Pingai, yang kedua Orang Kayu Kedataran, yang ketiga Orang Kayu Hitam, dan yang keempat Orang Kayu Gemuk. Nah, dari keempat putranya ini, yang pertama memang menjadi raja. Jelas ini, ya. Setelah dalam Kesultanan Islam ini biasanya laki-laki yang menjadi penerus utama dari sebuah pemerintahan. Dari keempat putra Paduka Berhalo dan Putri Selaro Pinang-Masa ini Orang Kayu Hitam yang memang paling terlihat bersinar ya, karena dia juga melakukan beberapa hal untuk penyebaran agama Islam, terutama sekali di Jambi. Yang lainnya bukan tidak melakukan, tetapi yang paling banyak disorot memang Orang Kayu Hitam, karena di sini Orang Kayu Hitam juga legendanya untuk mitos-mitosnya banyak juga. Mitos-mitos yang menceritakan tentang dia itu banyak juga yang diceritakan oleh masyarakat melalui sejarah-sejarah lisannya. Kemudian Orang Kayu Hitam ini dia melawan Temenggung Merah Mato ya, untuk mendapatkan Putri Mayang Mangurai yang sampai sekarang beberapa tempat namanya juga ada. Kita lorong Orang Kayu Hitam, kemudian ada daerah di Teratai juga ada daerah Mayang, itu juga untuk mengabadikan dari kisah-kisah mereka berdua. Nah, dari pernikahan tersebut kemudian Orang Kayu Hitam ini dengan legenda, ada satu legendanya yaitu legenda Angso Duo. Kalian tahu kan? Angso Duo itu dilepaskan ya, bahasa ininya adalah bahasa Indonesianya ini angsa atau itik, dilepaskan. Dia sejauh mana sih dia dari Tanjung Jabung sana ya, karena awal mulanya mereka itu berasal dari Tanjung Jabung, karena Paduka Berhalo itu mendarat di Kepulauan Berhala, kemudian pindah ke Tanjung Jabung karena menikahi Putri Selaro Pinang-Masa. Nah, dari Tanjung Jabung melewati muaranya sana dilepaslah dua
angsa atau angso. Makanya ada pasar Angso Duo. Dan angsa itu kemudian berhenti di pasar Angso Duo yang sekarang. Dan gubernuran yang sekarang disitulah yang Masjid Al-Falah dengan ada sekolah yang sebelahnya itu ada Masjid 1000 Tiang itu ya. Itu dulu adalah pertama kali orang kayu hitam mendirikan sebuah kerajaan atau kesultanan yang disebut dengan Tanah Pilih. Nah, makanya Jambi terkenal dengan istilahnya Tanah Pilih Pusako Tuah. Disitulah asal mulanya. Nah, ini ini sejarah awal bagaimana sih Islam masuk ke Provinsi Jambi. Ini yang versi yang pertama berdasarkan 2 buku tadi atau 2 serat tadi. Nah, ada versi yang lain yaitu melalui sejarah lisan. Menurut Abdul Qadir Hussein, ada orang Muslim dari Hadramaut, Tarim di Yaman sana, negara Yaman ya. Nah, di sanalah Yaman Hadramaut ini ya, wilayah Tarim ini itu merupakan kota tua yang sangat bersejarah di sana ya. Di situ ada orang yang bernama ya, seorang Muslim, Sayyid Husain bin Ahmad Barakbah. Nah, beliau itu datang ke Palembang dahulu, terus menikah, kemudian baru ke Jambi dan menyebarkan agama Islam. Dan beliau tuh tinggal di kampung Arab Melayu yang ada di Pelayangan, Kota Jambi. Nah, dari situ kalian bisa menyimpulkan bagaimana sih mana yang teori yang mana ya, apakah teori berdasarkan pujangga istana ataukah berdasarkan sejarah lisan. Ya, kalian kemukakan pendapat untuk tugas pada materi penyebaran agama Islam ini. Ya, sampai ketemu lagi. Jangan lupa kalian istirahat yang cukup, jangan begadang ya. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.